You better love me again. You better love me again. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya ya? Semoga kabar Anda sekalian dalam keadaan kabar baik. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Sabar GB, di mana merupakan salah satu channel penyandang disabilitas yang berisi tentang semua aktivitas penyandang disabilitas, terutama aktivitas saya sendiri. Baik teman-teman, kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas tentang sesuatu yang sederhana, tetapi ini penting ya teman-teman, yaitu marilah kita mensyukuri hidup apa adanya. Oke teman-teman, pertama-tama saya ingin bertanya kepada Anda sekalian ya. Jika Anda tidur, apakah Anda bisa bangun sendiri? Ya, tidur siang, tidur malam, pokoknya tidur ya. Apakah jika Anda tidur, Anda bisa bangun sendiri? Mana kira-kira? Serius ini teman-teman ya. Ada yang membangunkan atau tidak? Kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? Bisakah manusia bangun sendiri dari tidurnya? Pasti ada faktor dari luar diri Anda yang membangunkan Anda, teman-teman. Ada yang bisa merasakan, ada yang tidak bisa merasakan sama sekali. Bisa apa enggak kita ketiduran keterusan sampai bablas ke kuburan atau meninggal saat tidur? Bisa apa enggak? Bisa ya teman-teman ya. Jadi Anda berkuasa atau tidak dengan tidur Anda tersebut? Siapa yang bisa menentukan, nanti saya ingin bermimpi bertemu dengan gadis yang cantik? Bisakah Anda menentukan mimpi Anda? Siapa yang memberikan mimpi pada kita teman-teman? Ada faktor lain atau pihak lain ya teman-teman ya. Jadi Anda harus menemukan mesin di antara Anda dengan pencipta Anda ya teman-teman. Mengerti mekanismenya, mengerti onderdilnya, mengerti sebab akibatnya, sehingga Anda menjalani hidup itu lebih baik kalau dekat dengan yang memiliki Anda. Paham ya? Tentunya sebagai produk Allah Subhanahu wa taala teman-teman ya. Maka kita pasti akan lebih hebat. Gitu ya teman-teman. Bismillah. Jadi ayo kita biasakan ya semacam berdoa, atau kalau di keyakinan saya ya semacam wiridan ya, gratis ya teman-teman, mudah dihafal, tidak panjang, tetapi ini berkah supaya diri kita kompatibel teman-teman ya. Kompatibel itu semacam ada unsur presisi, ada unsur ketepatan, seperti itu ya teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, setiap orang itu diciptakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda ya, itu udah pasti. Ya kan? Ada yang cantik, ada yang tidak cantik, ada yang ganteng, ada yang tidak ganteng, ada yang pesek, dan ada yang mancung, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, kalau saat ini kan manusia itu ya, orang itu kan inginnya kan sama seperti yang lain, selalu ingin seperti orang lain. Ya susah ya teman-teman kalau Anda ingin seperti itu, karena seperti kambing disuruh jadi gajah ya tidak bisa, atau gajah disuruh jadi kambing juga tidak bisa ya teman-teman ya. Sebaliknya seperti itu teman-teman, kalau diciptakan jadi kambing ya kambing, gajah ya gajah. Jadi intinya kita harus betul-betul ikhlas dan ridho ya terhadap apa yang ada di tubuh kita, apa yang telah diciptakan Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Seperti apa bentuknya, kita harus ikhlas dan ridho ya teman-teman. Karena sudah pasti ya, setiap penciptaan Gusti Allah Subhanahu wa taala tetap pasti beda-beda ya. Dari ukuran tinggi badan, berat badan, pokoknya nggak ada yang sama lah. Kembar identik pun pasti ada bedanya teman-teman. Yang penting ya teman-teman, intinya Anda itu harus ikhlas apa yang Gusti Allah ciptakan atas diri kita masing-masing.
Jadi ya teman-teman, tetap disyukuri saja apa adanya. Pesek juga alhamdulillah, mancung juga alhamdulillah. Yang penting kita ikhlas dan ridho atas apa yang Allah ciptakan terhadap diri kita masing-masing teman-teman. Ini penting sekali teman-teman. Dan carilah sisi baiknya teman-teman ya. Carilah kebaikan di tengah-tengah keburukan ya teman-teman. Carilah kebenaran di tengah-tengah kebatilan teman-teman ya. Jangan sebaliknya ya teman-teman. Ingat, jangan sebaliknya. Karena saat sekarang ini, entah itu politik atau agama, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang itu pasti dicari-cari kesalahannya, pasti dicari-cari keburukannya, pasti dicari-cari kejelekannya ya. Iya enggak? Benar enggak kira-kira? Era sekarang ini teman-teman, sudah mudah ya teman-teman untuk menghindari hal tersebut. Kita tinggal menggunakan kebiasaan yang baik, yaitu jangan biasakan mencari-cari kesalahan orang lain. Nanti pasti akan ketemu nikmatnya teman-teman. Jadi asal kita betul-betul mau menemukan kenikmatan di dalam kesederhanaan, maka kita bisa betul-betul ridho, ikhlas atas apa yang ada terhadap diri kita ini teman-teman ya. Jadi ya teman-teman, temukan kenikmatan, kebenaran, kearifan, semua berkah Gusti Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Jangan cemburu pada orang lain. Jangan iri pada orang lain teman-teman ya. Jadi ya teman-teman, terimalah diri Anda apa adanya ya. Saya juga seperti itu, ikhlas dan ridho atas apa yang Allah berikan atau ciptakan untuk kita masing-masing. Temukanlah baiknya diri kita ya. Temukanlah baiknya diri Anda. Cari kebaikannya. Asalkan seseorang ikhlas ya teman-teman, maka dia tidak akan cemburu kepada siapapun ya teman-teman. Kecuali ya teman-teman, ini kecuali sama istri atau calon istri, sama suami atau calon suami. Kalau tidak ada rasa cemburu, berarti tidak ada cinta, tidak ada tanda cinta teman-teman ya. Karena cemburu itu adalah cinta yang khawatir, ya enggak? Benar ini teman-teman. Kemudian benci ya teman-teman. Benci itu adalah cinta yang dilukai. Loh, ini benar ini teman-teman. Masuk akal kan ya. Jadi yang ada itu hanya cinta teman-teman. Benci itu aslinya tidak ada ya. Karena benci itu adalah cinta yang disakiti atau cinta yang dilukai teman-teman. Sesungguhnya dia itu adalah cinta ya teman-teman, benci itu. Tetapi kalau disakiti atau dilukai jadinya benci teman-teman ya. Jadi kita jangan mudah terluka teman-teman ya. Siapkan segalanya, jangan mudah terluka. Maka dari itu, rajinlah mencintai segala sesuatu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Loh, ini penting teman-teman, penting sekali ini. Karena apa? Karena supaya Anda tidak mudah membenci siapa-siapa gitu ya. Pokoknya disyukuri teman-teman, apa saja disyukuri ya. Apapun itu dari Gusti Allah Subhanahu wa taala tetap disyukuri. Karena hidup itu bahagia atau tidak hubungannya dengan rasa syukur teman-teman ya. Jika kita atau Anda pandai bersyukur, maka sudah pasti hidup kita akan bahagia teman-teman. Tetapi jika kita ya atau Anda susah untuk bersyukur, maka apa saja menjadi jelek dan membuat kita menjadi tidak nyaman ya, gitu ya teman-teman. Jadi yang nomor satu itu ya teman-teman ya, ilmu yang paling utama adalah belajar dan latihan bersyukur teman-teman, apapun dalam segala hal. Oke teman-teman, kiranya sampai di sini dulu pembahasan singkat tentang mensyukuri hidup apa adanya ya teman-teman. Kita harus ridho, harus ikhlas atas apa semua pemberian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke, jika selama pembahasan tadi ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf ya teman-teman. Dan jika teman-teman baru pertama kali ini bertemu dengan saya di channel Sabar GB, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman. Itu merupakan tindakan yang gratis tetapi sangat berdampak baik buat saya, buat channel ini teman-teman. Oke, sampai di sini dulu teman-temanku dimanapun Anda berada. Ingat, pandemi belum berakhir, patuhi terus protokol kesehatan. Sampai jumpa.